ويكفر عنكم من سيئاتكم Rasulillah. Selamat untuk memberikan materi, Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri wallahual muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama yang senantiasa berdoa fatwa dan nasihatnya. Beliau khusus Ketua Umum PP Perhulu, beliau Profesor Dr. Haji Nasir Syafiqin Alim. Yang kami hormati jajaran PW Perhulu Provinsi Riau yang hadir pada kesempatan kali ini, dan kita doakan mudah-mudahan pengurus semuanya dalam berkhidmat terhadap Perhulu, terhadap NU, senantiasa dalam bimbingan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati jajaran PC Perhulu se-Provinsi Riau yang hadir kesempatan kali ini. Berapa PC? Satu Kabupaten mana Pak? Dulu. Terus di mana? Lagi? Ini terus Kampar masih perjalanan kota ya. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, mulai dari SMA, SMK, MA, mungkin SMP, yang Kepala MA mana Kepala MA? Selain Pak Gus, Kepala MA. Ada yang mewakili Man 3. Man 2 juga ada. Man 2 ya. Kepala sekolah juga, Kepala Madrasah. Man 3 ya? Oh iya, Man 3. Wajahnya cuma 2, rupanya cuma 3 sekarang ya. Belum kepala ya? Iya, mudah-mudahan kita doakan Allahumma amin. Kepala SMK ada? Belum. SMA? Belum. SMP? Kelas SMP? Sudah. Alhamdulillah. SMP mana? Ma'arif NU. Ya, terus MTS ada? Belum. Ya, SD ada kelas D? Belum. Pada MI? Belum ya. Oke. Dosen mana dosen? Studi? Belum. Ya. Mungkin sebentar lagi ya. Dosennya. Ya. Ustadzah. Mungkin di Madi ada. TPI. Ini Ibu ya. Madi. Oh benar. Ya. Terus di pondok pesantren. Benar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bisa bersilaturahim dalam rangka rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat, dan ini sebelum acara kami sempatkan bisa bersilaturahim ke PW Perhulu, pekan di Provinsi Riau. Salam salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya diperoleh menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak sekali Bapak Ibu dalam berkhidmat terhadap Perhulu itu menjadikan Perhulu sebagai organisasi profesi dan banok ideal. Ini Bapak Ibu bahwa Perhulu itu posisinya adalah sebagai organisasi profesi kayak PGRI. Di sini ada PGRI? Ada. IGI ada. IGI itu apalagi Bapak Ibu yang ada di sini? Organisasi profesi dan lain-lain itu ya dan lain-lain. Itu Perhulu juga organisasi profesi. Di dalam undang-undang setiap guru itu wajib bergabung dalam organisasi profesi. Pak, dulu nggak ikut Perhulu, apa ikut PGRI, ikut Perhulu dia apa-apa, nggak apa-apa, silakan. Nanti banding mana yang memberikan manfaat. Nanti konsekuensinya di dalam.
Kemudian di samping itu sekaligus menjadi banomnya Nahdlatul Ulama kayak Ansor, Banom, Ibnu, IPNU Muslimah, Banom. Nah, ketika Bapak Ibu posisinya Pak saya di Muslimah, Pak saya di Ma'arif, Pak saya di Ansor, di Ansor sebagai guru, Bapak Ibu gabungnya organisasi profesi persatuan guru dan Nahdlatul Ulama. Ini memadukan, mengkolaborasikan antara organisasi profesi dan organisasi sebagai banomnya NU. Jadi hubungan dengan NU itu menjadi sinergi dan menjadi induknya pergunu. Selanjutnya Bapak Ibu yang akan menghormati tugas pergunu Bapak Ibu itu secara umum itu ada dua tugas besar. Kalau sekarang ditarik ke menjadi peradaban dunia. Tugas umumnya ada dua Bapak Ibu, jaga NKRI dan jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Dan itu persis yang dilakukan oleh NU. Cuma segmennya yang berbeda. Segmennya kita itu SDM-nya. Nah, SDM di perguruan di dalamnya Bapak Ibu ada guru, ada dosen, ada ustadz dan ustadzah. Karena perguruan itu posisinya formal dan non formal. PPI, Madin itu yang mewakili perguruan. Ini uniknya luar biasa. Dan perguruan di sini Bapak Ibu kalau yang sudah bergabung di PGRI itu termasuk organisasi PGRI Plus. Karena Bapak Ibu semua organisasi profesi meningkatkan kesejahteraan, advokasi, peningkatan kompetensi sama. Tapi kalau di perguruan ditambah satu lagi, yaitu mempertahankan, melestarikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Jadi ada unsur ideologinya. Makanya ketika bergabung dengan pergunu, guru-guru yang sudah bergabung dalam pergunu dari sisi ideologi kebangsaan sudah teruji. Nah ini Bapak Ibu yang perlu dikembangkan bersama-sama, diinformasikan kepada khalayak, baik itu kepada pemerintah, baik itu kepada masyarakat luas, lembaga dan sebagainya. Dari sisi kebangsaannya sudah clear. Sekarang kan bermuncul Bapak Ibu berbagai bukan aliran, istilahnya ada yang Wahabi dan sebagainya, sehingga ketika kaitannya dengan kebangsaan masih perlu disemai kembali, difilter kembali. Nah ini keunggulan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Bapak Ibu perlu diketahui bersama-sama, sehingga tugas dalam rangka untuk menjaga NKRI dan menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah terlampaui dengan baik. Bapak Ibu yang akan menghormati, selanjutnya organisasi perguru di sini tentunya supaya nanti terus berikrah, terus berjalan dan memberikan manfaat, Bapak Ibu perlu adanya kreasi-kreasi yang tentunya sangat bermanfaat kepada anggotanya. Konsekuensi sebagai organisasi profesi adalah ngopeni profesinya. Profesi ini guru itu apa? Profesinya di dalamnya dosen, di dalamnya apa? Ustadz itu apa? Itu harus diwadahi sekaligus dilayani. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kok tidak dilayani, bisa semakin hari semakin tidak muncul keberadaannya dan karena kemanfaatannya belum terlihat. Ini Bapak yang kami hormati, makanya menjadi sangat penting dari sisi tugasnya luar biasa. Dari sisi tugasnya, ketika kok bangsa dan itu menjadi wadahnya SDM, SDM-nya itu ada di perguruan. Makanya bagaimana perguruan itu baik di tingkat pusat, tingkat wilayah bisa mewadahi, tidak hanya diwadahi toh. Karena kalau diwadahi saja Bapak Ibu, terus mau diapain saya diwadahnya ini? Kalau panjenengan di sekolah, ngapain apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu dijodohkan dengan apa? Kebutuhan layanan sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah inilah yang perlu kita nanti Bapak Ibu tidak berhenti di sini, tapi harus ditindaklanjuti bagaimana actionnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini sikap dan kiprahnya berguna Bapak Ibu ikhlas. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Mungkin mohon maaf ada jadi pengurus pertama kali itu rapat, kali itu pernah ikut. Bapak Ibu
dalam kompleksitas kita, mari Bapak Ibu kita kembangkan sebagai wadah, tetapi saling asih asuh, tapi tidak mencari kelemahan temannya. Kalau mencari kelemahan teman-temannya itu enggak ada rambutnya, tetapi memadukan kesamaan dan memajukan potensinya. Tadi mulai dari pertama ada yang kepala madrasah, pasti beliau punya kelebihan sehingga menjadi kepala madrasah. Kelebihannya Pak Agus ya, Anda tahu? Ada yang tahu? Dikatakan ini sumber daya luar biasa. Terus kepala MTS, SMP, beliau dijadikan kepala SMP, pasti ada kelebihannya. Panjenengan ada yang guru, mana yang guru ngajar guru? Ya, hampir semua guru. Guru punya kelebihan. Tapi Bapak Ibu ketika melihat yang murid pakai tartil, itu Bapak Ibu kami lihat itu biasa Pak. Tapi kalau panjenengan diasuh lagi, itu menjadi potensi luar biasa. Di apa Bapak Ibu? Dipublish. Tadi kami komunikasikan dengan Pak Agus, tidak punya belum ya di PW belum. Bapak Ibu, kemudian kami tanya, ada nggak teman-teman pengurus, pertama pengurus Bapak Ibu, yang punya potensi kaitan dengan ada Pak? Itu Bapak Ibu manfaatkan, kembangkan. Jadi dari potensinya dulu. Dari potensi kita kembangkan, kita manfaatkan secara bertahap untuk memberikan manfaat kepada anggota dan pengurusnya. Nah ini Bapak yang kami hormati, tolong nanti yang pertama keikhlasan. Moderasi kita luar biasa Bapak Ibu. Pemerintah sekarang mengembangkan berkaitan dengan moderasi. Kalau panjenengan mengambil peluang luar biasa di Persatuan Guru atau Ulama, apalagi yang di Kementerian Agama, Pak saya per guru, TOT berkaitan dengan moderasi beragama, itu yang lain juga. Tapi yang lainnya masih butuh proses. Ini Bapak Ibu. Dan negara sekarang negara bangsa kita sekarang itu berkaitan dengan NU sudah clear. Nah ini harus diambil peluang Bapak Ibu sebagai guru dan juga sebagai yang lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, secara khusus Perguni itu ada dua gerakan. Yang pertama adalah gerakan peradaban, yang kedua gerakan keilmuan intelektual. Makanya ketika Bapak Ibu kumpul-kumpul, itu bukan dilihat banyaknya orangnya, tetapi kajian apa yang telah dilakukannya. Kemudian Bapak Ibu itu menjadi budaya. Budaya yang sudah muncul di negara kita kan luar biasa. Mengapa Indonesia kok bersatu rukun? Karena apa? Setiap maghrib, setiap malam Jumat untuk tahlilan, rebana, kemudian berjanjian. Itu kenyataan bangsa Bapak Ibu. Itu luar biasa. Mengapa kok do rukun, do senyum-senyum damai? Karena senangnya tiba iya. Coba kalau Bapak Ibu dengan proses yang berbeda lagi, luar biasa susah. Ini peradaban. Saling peradaban NU Bapak Ibu. Nah itu yang menyamai siapa? Yang mengawal siapa? Ya kita. Kalau tidak Bapak Ibu, mohon maaf, malah ada yang membid'ah-bid'ahkan dan sebagainya karena ngajinya belum tuntas. Nah ini Bapak yang kami hormati, budaya peradaban. Dan sekarang Bapak Ibu peradaban ini untuk hasil Muskernas kemarin Bapak Ibu itu dikembangkan menjadi peradaban dunia. Jadi negara kita itu Bapak Ibu itu menjadi contoh, menjadi pusat peradaban dunia luar biasa. Makanya kalau kita kok mohon maaf mungkin ke barat-baratan atau ke timur-timuran, malah kita tidak tahu jati diri kita yang sekarang sudah dilihat oleh orang lain itu menjadi bagus, malah kita sendiri malah ingin ke barat atau ke timur-timuran. Jati diri kita. Dan itu banyak suka belajar ke Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya adalah Zuhud Samofi. Samofi ini berkaitan dengan gerakan intelektual. Bapak Ibu guru-guru ketika kumpul tidak hanya berhenti di kata misalkan siapa berapa anaknya, siapa istrinya, gimana kerjanya, tetapi apa yang harus kita lakukan dalam potensi yang kita miliki. Artinya apa Bapak Ibu yang kami hormati? Silaturahmi
silaturahim dikembangkan menjadi silaturahim. Bapak Ibu punya ilmu, apalagi di lingkungan NU yang wilayahnya luar biasa. Dan itu patut perlu kita kembangkan, kita miliki, kita disemangatkan bersama-sama. Wadahnya di mana? Bersama Guru Nahdlatul Ulama. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini dari sisi gerakannya Bapak Ibu. Kemudian dalam hal ini ikhtiar yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, membela, memelihara, meningkatkan sampai meningkatkan kesadaran. Sekaligus juga mengembangkan sistem pelaksanaan pendidikan yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Mengapa menggunakan itu? Karena sudah teruji. Mohon maaf Bapak Ibu, sistem yang sudah teruji dengan ahli sunnah wal jamaah itu, kalau banyak yang mengatakan kemungkinan kalau kita belum ada, sudah ada NU, ini sudah berubah. Ini teruji saja Bapak Ibu. Dan kita harus tahu, dan masyarakat pun harus tahu bahwa ternyata itu menjadi penting. Untuk apa? Keberlangsungan bangsa dan negara kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, banyak hal Bapak Ibu yang perlu kita kembangkan. Program-program strategis Bapak Ibu. Dari belakang kelihatan ya? Enggak, kan pertanyaannya kan baru kelihatan. Kalau kelihatan. Kalau dibaca ya enggak jelas gitu. Nanti saya bacakan seperti itu. Kalau Bapak Ibu banyak program Bapak Ibu. Secara organisasi Bapak Ibu, SIMAS itu sistem administrasi berkaitan dengan manajemennya perguruan. Data yang ada di Provinsi Riau itu berapa Bu? Masita 100 berapa? 24 ya? 200 berapa? 40-an ya? 50. Orang NU di orang guru-guru NU di Riau ada berapa Bapak Ibu? Ribuan, pasti ribuan. Pengalaman kami di Jawa Tengah Bapak Ibu, itu anggotanya sekitar ada 50. Yang sudah masuk SIMAS itu 20.000. Makanya Mbak Yai memberikan apresiasi kepada Jawa Tengah. Pengalaman kami periode kemarin itu alhamdulillah menjadi organisasi tingkat PW yang paling aktif. Itu kita gerakkan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kami punya KTA. Bapak Ibu yang hadir di sini sudah punya KTA per gunung? Belum. Nah, Bapak Ibu kan itu punya KTA. Dan KTA itu nanti Bapak Ibu bisa dilihat, bisa dimanfaatkan bersama-sama. Kita itu punya KTA. Lah KTA itu menarik Bapak Ibu. Ketika di waktu membuatnya 2.000 rupiah nggak laku. Ketika membuatnya 3.000, 4.000 belum laku Bapak Ibu. Nanti kami lihatkan Bapak Ibu. Ini KTA per gunung. Jadi bagi organisasi profesi, buktinya apa? Ya, buktinya KTA itu. Sehingga ketika Bapak Ibu yang mungkin yang negeri dan sebagainya mau naik pangkat, nah fotokopi ini. Bagi pengurus SK. Memang fungsinya untuk apa? Nah ini tantangan untuk tingkat jabatan. Tingkat jabatan, tingkat provinsi Riau. Ketika KTA itu tidak berfungsi, untuk apa? Tapi ketika berfungsi Bapak Ibu, kami kembangkan di provinsi Jawa Tengah pengalaman waktu itu. Yang pertama tadi organisasi, kita bergabung dengan organisasi profesi, punya fungsi. Yang kedua Bapak Ibu, kami memang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Membuat apa? Program namanya beasiswa. Itu yang berikutnya Bapak Ibu. Beasiswa itu terkait dengan apa ini Bapak Ibu? Guru-guru yang mau sekolah bayarnya separuh. Sehingga ketika kami kembangkan program KTA, walaupun satu, jadi membuat KTA itu 50.000 Bapak Ibu. Untuk masa 5 tahun. Untuk siapa? Untuk mulai dari PP, PW, PC, PAC sampai rantai distribusinya. Nah, yang penting bukan di sisi apa Bapak Ibu, manfaatnya. Di sini ada perguruan tinggi NU? Belum ada. Perguruan tinggi yang rektornya NU? Nah, pemiliknya NU ada. Bapak Ibu di perguruan itu elegan. Elegan itu gini. Orang NU kalau misalkan kok di sekolah itu perguruan, baik di negeri ataupun
swasta. Oh di madrasah dia orang NU bisa masuk dalam perguruan. Bapak Ibu jangan dijauhkan, didekati. Didekati apa? Apa yang bisa dikolaborasikan bersama-sama dengan program perguruan. Kalau tidak pernah dihubungkan, nggak nyambung. Kami pengalaman Bapak Ibu, kami kerjasama dengan Unwahas. Unwahas itu Bapak Ibu ketika belum kerjasama dengan perguru, mahasiswanya biasa kok, biasa. Tapi ketika bekerjasama dengan perguru sekarang luar biasa, kebanyakan mahasiswa juga. Akhirnya ngangkat lagi dosen-dosen. Unu Surakarta, yang tadinya mohon maaf Bapak Ibu, kan dulu biasa Pak, Bapak itu pemula, termasuk pemula perguruan tinggi NU di Jawa Tengah. Ketika belum kerjasama dengan perguru biasa, tapi setelah kerjasama luar biasa. Itu perlu Bapak Ibu dihubungkan. Nah syaratnya apa? Punya KTA perguru. Kemudian kita juga banyak program-program ketika mengadakan kegiatan, ketika menggunakan KTA perguru, misalkan kok ada Pak, ada infaknya, mungkin banyaknya separuh. Dan itu bisa Bapak Ibu kreasi masing-masing. Ini Bapak yang kami hormati dari sisi KTA. Nah silakan Bapak Ibu dimanfaatkan ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu media. Kami di pusat ada Warta TV. Bapak Ibu sudah mengikuti pengajian Mbak Yai? Kalau sudah satu, siapa yang sudah mengikuti Bapak Ibu Nasron? 1, 2, Pergunung. Iya. Namanya sekali 3. Bapak Ibu itu setiap Sabtu. Sabtu waktu itu pengajian. Yang mengikuti data istimewa, Bapak Ibu, istimewa dulu. Ya 1, 2. Yang lainnya belum mengakses. Bapak Ibu program berubah. Bapak Ibu ketika PW perguru belum ada program panjenengan informasi di share. Itu programnya apa? Mempublikasikan kajian-kajian keagamaan. Loh itu bisa menjadi program Bapak Ibu. Ketika kok belum bisa menyelenggarakan mandiri. Karena emang Bapak Ibu memanfaatkan di share anggotanya kemudian di share dengan apa? Logo PW Pergunung Provinsi Riau. Bukan menyelenggarakan tapi mempublikasikan bersama. Kan bagus. Wis ora panitiane. Nah, inilah Bapak Ibu itu melayani anggota. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Lailatul Istimewa banyak berkaitan dengan paham-paham yang sekarang berkembang. Diurus luar biasa Pak. Dengan apa? Kitab Al-Hikamnya luar biasa. Dan ini Bapak Ibu, para guru, kepala sekolah, kepala madrasah, madin dan sebagainya sangat penting, sangat perlu. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan berikutnya adalah Bapak Ibu mencari kerjasama. Kerjasama di PW yang sudah terjalin dengan siapa? Selama ini. Poin apa bentuk kegiatannya? Luar biasa. Ikut penyelenggara apa bersama-sama kok diikutkan saja. Bersama-sama luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Provinsi Riau. Pengalaman bersama dengan dikembangkan dengan perguruan tinggi lain dan lembaga. Ada sekolah yang punya potensi, Bapak Ibu. Misalkan Pak, sekolahku bisa ngimul lele, hasilnya luar biasa, ada enggak? Kalau di sini khasnya apa Bapak Ibu? Tadi saya ada makan udang. Ada mungkin berkaitan dengan ikan patin. Ada punya pengalaman begitu sekolah? Sekolahnya Bapak Ibu ya. Mana? Madrasah mana? Mana? MA Ma'arif mana? Ini kepala. Mana? Kepalanya Ibu. Apa itu? Buat apa itu? Terus? Ya. Kan dari ikan patin. Dan itu sudah, dan itu menjadi. Nah, itu Ibu Bapak yang kami hormati. Nah, itu salah satu produk Bapak Ibu. Artinya apa? Bisa dipublish. Kerjasama dengan perguru, pelatihan membuat apa tadi? Somai. Pelatihan membuat bakso dari ikan patin. Bapak Ibu pernah ikut makan bakso dari ikan patin? Nah, belum.
Dan iya Bapak Ibu, ini menjadi menarik. Loh, itu potensi Bapak Ibu. Potensi yang kita miliki, yang itu bisa menjadi program kegiatan. Dalam rangka apa? Peningkatan kompetensi guru-guru dalam hal kewirausahaan. Luar biasa. IPA juga bisa Bapak Ibu. IPS juga bisa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, silakan jalin kerjasama. Ada lagi? Nggak punyanya Pak, siapa yang kepala sekolah atau guru? Pak, saya punya kemarin metode membaca Al-Quran 1 hari khatam, Mama. Atau Pak, nanti 1 bulan hafal, umpama. Ada Bapak Ibu guru? Punya pengalaman gitu? Atau Pak, saya punya karya buku, ya ini Bapak Ibu. Ini nanti kami hadiahkan kepada B Pergunu ya. Ini karya kami Bapak Ibu. Selama 1 periode. Biasanya kalau selesai periode itu LPJ-nya bentuknya keuangan program. Kalau kami bukukan sebuah refleksi. Ini melihat bagaimana kegiatan kemarin dan sebagainya ada di sini. Nah ini Bapak begitu. Jadi kepala sekolah ketika selesai bahkan refleksi dan itu akan diketahui oleh generasi. Inilah Bapak Ibu peradab yang namanya tadi syuhud sahofi. Gerakan intelektual. Jadi ketika nanti besok kita sudah tidak menjalankannya, dilanjutkan, itu ada akarnya. Dalam bentuk apa? Karya. Nah, karya yang terbaik bagi kita semuanya Bapak Ibu dari hasil yang kita miliki apa? Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, itu wadahnya di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama NKRI. Mana tangannya mana? Tangannya mana? Tangannya ya. NKRI. Pancasila. Pergunu. Ayo berkahnya gini. Ya, memberikan manfaat berkah ya. Pergunu. Berkah. Pergunu. Berkah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak program-program di situ Bapak Ibu. Silakan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang intinya program itu ketika dilakukan akan memberikan layanan kepada anggota dan pengurus. Ketika tidak ada kegiatan Bapak Ibu, fungsi organisasinya untuk apa? Hanya wadah. Makanya ada organisasi di NU, Pak, ono kegiatan organisasi ini, tapi orang mau kegiatan ini. Baru selesai ketika mau adanya pergantian pengurus, ono meneh. Itu namanya wadah. Jadi kita tidak hanya sebatas wadah, tetapi di dalamnya organisasi profesi. Nah, kalau profesi, konsekuensinya melayani profesi. Kalau tidak melayani profesi, ditinggal hanya memiliki profesi. Tadi Bapak Ibu sudah melihat pentingnya kita menjaga NKRI dan ahli ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dan berguru ya, karena saya pun juga selaku wakil ketua PJNO ya. Jadi karena saya basicnya itu guru, otomatis saya tertutup untuk bisa bagaimana mengakomodir terkait dengan guru-guru terdepan dulu. Kita minta tolong, minta kerjasamanya dengan Pergunu Provinsi atau PJ untuk bisa memfasilitasi kita